Tiga hal mengenal Rasulullah. Menurut Imam Al-Ghazali, tiga hal mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan menuju kesempurnaan iman. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jemaah Jumat rahimakumullah, patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita kembali dengan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masih menghidupkan kita kembali dan menyampaikan kepada kita semua masih di bulan Rajab. Tepat pada hari ini adalah 27 Rajab, di mana ada momentum yang sangat fenomenal, sering kita dengarkan, sering kita peringati, itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan menerima perintah langsung Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Dengan sholat inilah sesungguhnya menenteramkan jiwa manusia. Bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri, menjadi bahan evaluasi diri, bagaimana ketika kita rajin sholat dan bagaimana ketika kita meninggalkan sholat. Suasana hati kita. Dan itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh besar. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ucapan yang singkat ini adalah bagian daripada keimanan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang senantiasa membaca salawat, apatah lagi di hari Jumat, Allah senantiasa limpahkan daripada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah dan Rasulnya, 10 kali lipat setiap salawat. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib juga tak lupa berwasiat, wasiat takwa tentunya, karena takwa inilah bekal yang terbaik, baik kita hidup di dunia ini, lebih lagi kita bawa ke akhir kelak. Dan itu pasti bahwa janji Allah, siapa yang bertakwa, Allah senantiasa berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, jalan keluar dari setiap urusannya. Karena sesungguhnya manusia hidup ini diberikan urusan
bagian di dalamnya permasalahan. Maka kalau manusia hanya mengandalkan akalnya, tidak taat kepada Allah, sesungguhnya orang itu pernah merasakan titik nadi daripada puncaknya buntu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema tentang 3 hal mengenal Rasulullah. Menurut Imam Al-Ghazali, 3 hal mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan menuju kesempurnaan iman. Yang pertama, mengenal keagungan akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, kelembutan kasih sayangnya. Yang ketiga, pengorbanannya demi umat ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah yang benar, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi lahir daripada kesadaran diri dan pemahaman akal yang kuat, serta keteladanan daripada amal Rasulullah SAW. Jemaah Jumat rahimakumullah, akhlak Rasulullah sebagai puncak kesempurnaan manusia. Rasulullah menegaskan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah memberikan predikat dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam ayat 4. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi yang memiliki keimanan. Jemaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika sahabat Rasulullah SAW Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ceritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah." Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau membaca Al-Quran?" Sa'ad bin Hisham menjawab, "Ya." Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka wajar kalau dia memiliki kesempurnaan akhlak karena dituntun dengan wahyu. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW itu tidak berkata-kata kecuali wahyu, bukan hawa nafsu. Maka wajar semua apa yang diucapkan itu adalah benar. Jemaah Jumat rahimakumullah, untuk memvalidasi itu ada sifat wajib Rasulullah, ada 4 sifat wajib Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq, selalu benar dan jujur. Sebelum diangkat saja sebagai nabi,
sudah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Maka orang-orang Arab pun sangat mempercayainya dalam berdagang. Kemudian sifat wajib Rasulullah adalah amanah. Dia bisa dipercaya, sangat dipercaya, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, fatona. Fatona ini adalah cerdas. Walaupun Rasulullah dikenal sebagai ummi, orang yang tidak pandai baca tulis, tapi kecerdasannya karena dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya kecuali wahyu. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Sifat wajib Rasulullah adalah tabligh. Dia menyampaikan semua Al-Quran, walaupun ada wahyu yang sangat berat baginya, dia tidak menambahkan sedikit pun dan tidak mengurangi sedikit pun. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka terakumulasi semua di dalam sifat-sifatnya Rasulullah yang ada dalam Al-Quran. Maka dia jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, cerdas. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kelemah lembutan kasih sayangnya Rasulullah. Allah juga memuji Rasulullah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Raufur Rahim, engkau sangat penyantun dan penyayang. Dalam hadis Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham sogirana wa yuwakkir kabirana. Bukanlah golongan kami, bukanlah orang Islam kalau ada orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Di hadis yang lain, dan itu disampaikan pada sahabat Rasulullah SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa bil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan sangat mencintai kelembutan dari segala urusan. Dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang penyayang sangat disayangi yang maha penyayang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah yang apa yang ada di bumi ini, kalian akan disayangi apa yang ada di langit. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah itu punya sifat kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah dikenal dengan satunya kata dan satunya perbuatan. Kemudian yang ketiga, pengorbanannya Rasulullah ke umat ini. Di awal perintah menyebarkan agama Islam ini, banyak yang menolaknya, banyak yang menghinanya, banyak yang mencemoohnya,
bahkan digelar sebagai orang gila, mau dibunuh. Tapi dengan semua sifat-sifat Rasulullah, akhlaknya, kejujurannya, keberaniannya, tanggung jawabnya, kesabarannya, pantang mundur menyebarkan agama Islam ini, sampai kita bisa menikmati daripada ajaran Islam ini. Untuk menegakkan kebenaran, untuk mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, pengorbanan Rasulullah SAW kalau dibaca dalam sirah nabawiyah, ada buku yang sangat terkenal, Ar-Rafiqul Mukhtar. Kalau semakin dibaca semakin sedih kita. Tapi bukan sedihnya karena kita kecewa, tapi sedihnya bagaimana perjuangan daripada Rasulullah SAW. Apa yang kita korbankan selama ini, baik secara fisik, tenaga, pikiran ataupun finansial, itu hanya bagian kecil sekali. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa'inil hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.